Hai, selamat pagi, siang, malam. Gimana kabarnya kamu? Mudah-mudahan lagi pada sehat ya. Dan lumayan lama kita nggak ketemu karena ya ada satu dan lain hal yang mesti saya selesaikan di luar sana. Jadi belum sempat buat nyapa teman-teman semua ya. Oke, ada yang ngerasa nggak kalau akhir-akhir ini misalnya kita lihat di Instagram, di TikTok, atau di sosial media lainnya gitu ya, ketika ada sebuah berita, ada sebuah informasi, artikel, video, atau apapun itu, kita biasanya lari ke komen karena kadang-kadang komen-komen dari netizen Indonesia itu lucu-lucu, unik-unik gitu ya, dan penuh kreativitas. Tapi kadang-kadang kita juga suka dibikin pusing, suka dibikin geleng kepala karena ternyata sekarang ini orang kayaknya ngomong kasar itu kayak udah sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal, bahkan mungkin bisa dibilang tren. Gitu nggak sih? Jadi sekarang ini kayak orang ngomong tolol, orang ngatain dongo, orang ngomong goblok itu kayak santai gitu ya. Padahal mereka belum tentu kenal satu sama lain, belum tentu ngerti pribadinya seperti apa. Tapi ketika ada orang nanya dikit, pasti ujung-ujungnya dikatain tolol lah, goblok lah, suruh buka Google segala macem gitu ya. Padahal kan kalau misalnya ada yang nanya, kita misalnya memang mau jawab ya tinggal jawab aja. Kalau misalnya kita menyarankan untuk baca di artikel lain atau perbanyak informasi, perbanyak literasi, ya tinggal ngomong baik-baik gitu ya, nggak usah ada embel-embel tolol, goblok. Itu rasanya kayak, aduh, padahal kita bukan yang diomong, kita juga bukan yang ngomong, tapi rasanya kok agak miris gitu ya ketika orang-orang dengan santainya, dengan gampangnya ngatain orang tolol, goblok, SDM rendah, nggak sekolah segala macem gitu ya. Aduh, tapi ya gimana ya, berkata kasar di kalangan remaja, bahkan anak-anak memang semakin kesini semakin memprihatinkan. Dan mungkin bukan hanya di kalangan anak-anak dan remaja, yang dewasa pun juga sekarang ini ngomong kasar juga ya tidak sedikit gitu kan. Bahasa kasar ini biasanya digunakan oleh seseorang ketika mereka marah, kesel, atau ya memang ada sesuatu yang ingin diluapkan tapi ketahan. Tapi beda cerita dengan yang ada sekarang ini gitu kan, dimana bahasa kasar itu digunakan kayak dalam pergaulan sehari-hari, baik dengan teman sebaya, terus teman yang lebih tua. Dan bahasa-bahasa kasar ini bisa kita temui di setiap saat, di setiap postingan, dan entahlah ada apa dengan orang-orang gitu ya. Ya, bahasa kasar ini memang sudah nggak asing lagi di generasi milenial, Gen Z segala macem. Kira-kira apa sih faktor yang menyebabkan orang-orang kok pada enteng banget gitu ya ngomong kasar, ngumpat, ngatain gitu kan. Kita yang bahkan mungkin bukan orang yang dikatain, bukan orang yang ngatain, tapi kayak rasanya ikut nyesek. Nah, salah satu faktornya adalah pengaruh dari lingkungan sekitar. Jadi, lingkungan ini merupakan salah satu yang menyebabkan penggunaan bahasa kasar, terutama di lingkungan masyarakat, tetangga, ataupun lingkungan keluarga itu sendiri ya. Mungkin bisa jadi dia pernah dimarahin sama orang tua dengan kata-kata yang gak enak. Atau ketika dia lagi ngobrol sama temen, walaupun niatnya bercandaan, tapi kata-katanya kasar, yang ujung-ujungnya malah diterapin ke orang lain yang padahal belum tentu kenal gitu ya. Kalau ngomong kasar, konsepnya memang sama-sama tahu orangnya kayak apa gitu ya. Konteksnya lagi bercandaan mungkin ya masuk. Tapi ketika konteksnya kita nggak saling kenal, terus kita ngeluarin kata-kata kasar, ngatain, kok rasanya di kuping nggak enak gitu ya. Nah, pengaruh berikutnya adalah pengaruh pergaulan teman yang lebih dewasa. Kadang-kadang kita suka miris ya ketika ada anak-anak kecil temenannya sama orang yang dewasa. Atau lingkup pertemanannya itu orang-orang yang bukan semestinya ya. Mereka yang misalnya anak-anak SD, SMP main sama seumuran, tapi gabungnya sama orang-orang yang sudah dewasa, yang kita tahu orang-orang dewasa itu kalau ngomong kasar kan memang seenteng itu gitu ya. Nah, siapa tahu dia ke bawah, kemudian dipraktekin sehari-hari, terus jadi kebiasaan. Nah, ini juga mungkin salah satunya.
Terus, faktor yang ketiga adalah pengetahuan bahasa yang lemah. Bahasa Indonesia digunakan oleh orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan itu sangatlah jauh berbeda ya. Kebanyakan orang yang menggunakan bahasa kasar adalah orang yang memiliki pengetahuan bahasa yang rendah dan kurang peka dengan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bahasa sehari-hari. Beda halnya dengan orang yang berpendidikan, maka akan lebih menjaga perasaan orang lain ketika berkomunikasi. Nah, faktor selanjutnya adalah bisa juga karena sosial media ya. Jadi ketika dia melihat sosial media, orang-orang ketika pada balas komentar, kok yang ngomong kasarnya enteng banget, jadi dia kebawa. Akhirnya ikut-ikutan, dikit-dikit keluarlah kata-kata kebun binatang segala macam. Akibatnya sangat disayangkan, yaitu bahasa menjadi rusak. Jadi suatu bahasa bisa menjadi rusak apabila bahasa diucapkan dengan kata-kata kasar dan disalahgunakan. Apalagi sekarang ini pemakaian bahasa kasar kayak sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tren dan dianggap lumrah di tengah masyarakat, terutama di jagat sosial media ya. Kalau di tengah kehidupan masyarakat sih sepertinya nggak terlalu. Tapi kalau kita lihat di sosial media, orang-orang berkomentar itu aduh bikin nyesek ya. Kemudian yang ditakutkan adalah ketika ada omongan-omongan kasar itu bisa menyakiti hati orang lain. Kita nggak pernah tahu ya orang-orang yang di luar sana dikatain bego, tolol, ini dan itu, memang dia nggak mau baca berita atau memang dasarnya nggak tahu apa-apa kemudian cari di kolom komentar, kemudian niatnya pengen tahu ada apa. Ya udah sih, tinggal dikasih tahu, nggak usah ngatain ini dan itu gitu ya. Yang ujung-ujungnya mungkin bikin dia jadi down gitu. Loh, kenapa saya niatnya bertanya baik-baik? Atau misalnya saya hanya ingin mengutarakan pendapat saya, kemudian ada yang nggak setuju, dikatain ini, dikatain itu. Loh, ketika memang beda pendapat kan sebenarnya boleh-boleh aja ya. Ya itu kan menurut dia. Nah, kalaupun mau menyanggah, ya kenapa nggak dengan bahasa yang enak didengar gitu ya. Ya, balik lagi, kali ini kita konteksnya ketika bahasa-bahasa yang kita lihat di media sosial itu sangat kasar, aduh rasanya memang gak enak. Kenapa coba gak kita misalnya gitu ya, ada orang bertanya, ya kita kasih tahu kalau misalnya kita berkenan untuk ngasih tahu. Atau kalau misalnya pendapatnya salah atau pendapatnya keliru, ya kita yang mungkin lebih tahu dari berbagai sumber yang lebih akurat ya tinggal meluruskan. Jangan yang ngatain goblok, ngatain tolol, ngatain dongo segala macam, ngatain orang berpendidikan rendah. Itu kan bikin sakit hati ya. Ada orang yang niatnya memang cari tahu, ada yang orang niatnya cuman ngeluarin pendapat, ada orang yang memang belum tahu apa-apa, ya tinggal dikasih tahu apa susahnya gitu ya. Ayolah kurang-kurangin gitu ya ngomong bahasa-bahasa yang sekiranya mungkin buat kalian oke, tapi buat sebagian orang juga mungkin gak bisa keterima gitu ya. Jadi sekali lagi, ayolah berbijaklah dalam bersosial media. Sekiranya memang di luar sana menganggap bahwa kata-kata ini udah lumrah, ya mari kita jadikan sesuatu yang tidak lumrah ini jangan menjadi lumrah. Ngomong kasar kok dijadiin lumrah, mengolok-olok orang kok sepertinya sesuatu yang udah biasa. Ayolah, hal-hal seperti ini kalau bisa ya diminimalisir. Kalau misalnya kita punya teman, punya saudara, punya adik, punya anak-anak yang sepertinya sudah terindikasi akan mengarah ke sana gitu ya, kalau ngomong ya pintar-pintarnya kita ya buat mengerem biar nggak jadi kebablasan, biar nggak menjadi tren, biar nggak menormalkan untuk sesuatu yang padahal ya nggak normal gitu ya. Ya sudah, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan ya ada kesadaran lah dari netizen-netizen budiman di Indonesia. Jadi kalau misalnya kedepannya ketemu sama orang-orang yang barangkali mungkin secara pengetahuan kita lebih tahu, pengen meluruskan, ya tinggal kita kasih tahu baik-baik. Kalau misalnya dia memang ada sesuatu yang keliru, ya kita ingetin aja gitu ya, nggak usah ngatain. Apalagi dengan kata-kata kasar, ngatain nggak sekolah ini dan itu kan nggak enak banget ya. Di luar sana kita nggak pernah tahu orang yang kita katain itu ternyata mungkin secara akademis lebih baik dari kita, secara status ekonomi lebih baik dari kita, terus dalam beberapa hal sebenarnya kita justru yang jauh tertinggal dari dia.
ya apa salahnya sih kalau misalnya saling mengingatkan, saling ngasih tahu gitu ya. Kayaknya sepertinya lebih enak gitu. Iya nggak sih? Bagaimana menurut kamu ketika orang-orang saat ini sepertinya menjadikan kata-kata kasar, mengolok-olok orang dan ngatain orang itu kayak segampang itu, seenak itu? Silakan ya, tulis di kolom komentar. Oke? Ya, sampai di sini dulu bareng-bareng kita di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau mau cerita-cerita boleh silakan lanjut ke kolom komentar. Atau kalau misalnya ada sesuatu yang ingin disampaikan, pengen ngobrol-ngobrol pribadi, chat sama saya juga boleh ya. Sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya. Bye-bye.